Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat untuk kita semua. Ya, di sini kita bertemu lagi di channel saya dengan Solihatin Amalia. Ya, nah, di sini saya akan memberikan penjelasan ya dari buku ESPS bab 2 subbab tentang kecepatan, yaitu pada poin hubungan antar satuan jarak ya. Dimana kalian kan sudah belajar tentang operasi hitung satuan waktu di sebelumnya. Nah, sekarang saatnya kita mempelajari hubungan antar satuan jarak. Oke. Simaklah ya, jangan lupa konsentrasi. Sini misalkan ya, sebuah sepeda bergerak dari posisi A, kemudian berpindah sampai ke posisi yang B. Nah, ini ya, ini posisi A sebelah kiri, pojok bawah, menuju ke B, ya, di sini ya. Oke. Rentang lintasan, rentang lintasan, yang di sini dimaksudnya ya, rentang lintasan antara A dan B yang dilalui sepeda tersebut disebut sebagai jarak. Nah, saya ulang ya, rentang lintasan ya, ini rentang lintasan ini yang kami beri warna merah itu ya, itu disebut adalah rentang lintasan. Rentang lintasan antara A dan B yang dilalui sepeda tersebut disebut jarak yang ditempuh sepeda dari A, ini dari A ke B ya. Oke, kita lanjutkan, tetap semangat dalam belajar ya. Perhatikan berikutnya. Memperkirakan jarak dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, menggunakan acuan jarak tiang lampu. Nah, di sini ada gambar ya yang menunjukkan tiang lampu ya. Saya ulang, misalnya menggunakan acuan jarak tiang lampu penerangan di jalan. Jarak antar tiang lampu pada umumnya adalah 20 meter. Jadi, kita dapat memperkirakan jarak suatu tempat dengan perkiraan berapa kali kelipatan jarak tiang lampu. Tuh ya. Oke. Bisa kita lanjutkan. Tetap semangat dalam belajar dan jangan menyerah. Oke. Di sini ada tangga ya. Ini adalah tangga untuk satuan panjang. Oke. Karena jarak dapat menyatakan panjang lintasan, maka satuan yang digunakan untuk jarak sama dengan satuan panjang. Ya. Ingat kembali hubungan antar satuan panjang ya yang digambarkan dalam tangga di sini ya, dalam tangga satuan berikut. Kilometer atau disingkat dengan km ya, dan seterusnya. Di sini adalah cara membacanya ya. km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm atau milimeter ya. Oke. Dari tangga di sini dari atas ke bawah atau turun, setiap turun satu tangga ya, dikalikan 10. Satu tangganya 10 ya. Jika 2 ya berarti berapa? Sini ya, tinggal namakan 0 jadi 100. Oke. Berikutnya dari bawah ke atas. Dari milimeter ya, jika milimeter menuju ke atas ya, setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Setiap satu tangganya dibagi dengan 10. Oke. Cukup untuk yang dari satuan panjang. Berikut adalah tabel konversi satuan kilometer ya. Ini contohnya. Konversi artinya adalah perubahan ya. Jadi seumpama dari kilometer mau dirubah ke hektometer atau HM. 1 kilometer sama dengan titik-titik HM. Ini artinya dikonversikan ya, atau diubah. Satuannya yang diubah ya. 1 kilometer itu sama dengan 10 hektometer. Nah, kalau di satuan yang lain, misal 1 kilometer sama dengan titik-titik desimeter.
Berarti 1 km sama dengan 10.000 desimeter. Tergantung satuan yang diminta ya. Pokoknya dalam 1 kali tangga itu adalah 10. Berikutnya tinggal menyesuaikan, tinggal menambahkan. Oke. Contoh yang lain, ya kita coba di sini. cm atau cm. Konversi 1 cm. 1 cm ya sama dengan titik-titik kilometer. Ya. 1 cm sama dengan 0,00001 kilometer. Ya. Nah, ini adalah sebenarnya mengulang kembali saja. Ini sudah pernah kalian pelajari di waktu kelas 4 ya. Jadi kalau yang turun itu dikali, sedangkan jika naik dibagi. Dan setiap tangga yaitu kalau turun dikalikan 10, jika naik dibagi 10. Oke, bisa kita lanjutkan. Langsung ke contoh soal ya. Di sini saya buatkan beberapa contoh soal. Misal 1 km sama dengan titik-titik dam atau dekameter ya dibacanya. 1 dikali 100 sama dengan 100. Jadi 1 km sama dengan 100 dekameter. Oke, berikutnya 1 meter sama dengan titik-titik milimeter. 1 dikalikan 1000 sama dengan 1000 mm. Jadi 1 meter sama dengan 1000 mm ya. Tergantung yang di sini ya, yang dirubah adalah ininya. Jadi kalau di sini 1 ya, kita pindahkan 1. Tapi kalau jika di sini yang ditanyakan adalah 2, maka di sini juga 2. Jadi 2 dikali ya, sekian ini. Oke. Contoh yang berikutnya, di sini mungkin bisa kalian simak ya. 100 desimeter sama dengan titik-titik dekameter. Nah, maka 100 dibagi 100 sama dengan 1 dekameter. Ini hanya naik 1 ya, 1 tangga saja ya. Berikutnya 10 cm. 10 cm sama dengan, mohon maaf yang di sini tadi ya, 100 desimeter, saya ulang kembali, sama dengan titik-titik dekameter. Ya, dari desimeter ke dekameter itu adalah naik 2 tangga. Ya. Jadi 100 dibagi 100 sama dengan 1 dekameter. Berikutnya 10 cm sama dengan titik-titik desimeter. Ya. Dari 10 dibagi 10 sama dengan 1 desimeter. Di sini hanya naik 1 tangga sehingga dibagi yaitu 10 ya. 1 dekameter sama dengan titik-titik kilometer. Ya, sama dengan 1 dibagi 100. Ya, di sini naik 2 ya, naik 2 tangga. Sama dengan 0,01 kilometer. Ya, berikutnya 1 milimeter dibagi titik-titik meter. Sama dengan 1 dibagi 1000. Ya, karena naik 3 tangga ya, sama dengan 0,001 meter ya. Oke, perhatikan untuk contoh yang berikutnya. Sini ya, yang dalam kotakan kuning ini ya, dalam kotak kuning ini 1/4 kilometer sama dengan titik-titik meter. Ya, 1/4 kita jadikan desimal dulu ya, gunanya untuk memudahkan saja ya, biar lebih mudah kalian untuk menghitungnya. 1/4 dijadikan desimal sama dengan 0,25 ya. Berikutnya 1/4 kilometer sama dengan 1,25 kilometer. Nah, jadi 1,25 dikalikan 1000 sama dengan 1250 meter. Jadi 1/4 kilometer itu sama dengan 1250 meter. Oke, berikutnya, contoh soalnya berikutnya ya, kita fokus pada yang kotak warna biru ya. 1,5 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Di sini kalian disuruh untuk menjadikan sentimeter atau mengkonversikan ya tadi ya bahasanya. Jadi dari meter menuju ke sentimeter atau dirubah, kita rubah ke sentimeter. Setengah dijadikan desimal
sama dengan 0,5. Jadi 1,5 meter sama dengan 1,5 atau 1,5 ya. Hanya ini beda penulisannya saja, kalau membacanya sama ya. Bacanya sama, namun penulisannya saja yang berbeda. Ini dalam bentuk pecahan, yang di sini dalam bentuk desimal. 1,5 meter dikali 100 sama dengan 150 cm ya. Jadi 1,5 meter sama dengan 150 cm. Oke, berikutnya contoh soal cerita ya. Kalau yang tadi sudah dalam soal contoh yang hitungan langsung, ini adalah yang cerita. Ini biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, kita lanjutkan. Hubungan antar satuan panjang tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan jarak. Perhatikan contoh berikut. 1 ya. Jarak puskesmas ke rumah Mita 0,5 km. Berapa meter jarak kedua tempat tersebut? Ya, oke, penyelesaiannya adalah kita gunakan tangga ya. Ini tangga satuan panjang ya. Dari kilometer ya, di sini tadi kan dari kilometer, namun disuruh untuk ditanyakan berapa meter ya. Dari kilometer menuju ke meter. Kita lihat ya, lompatnya berapa atau turunnya berapa tangga. Kilometer ya, 1, 2, 3. Oh, ternyata 3 kali turun tangga. Maka dikalikan 1000. Karena satu tangganya itu adalah 10. Ya, oke. 0,5 km sama dengan 0,5 dikalikan 1000 meter. Ya, satuannya udah berganti meter, sama dengan 500 meter. Ya, jadi jarak puskesmas ke rumah Mita adalah 500 meter. Ya, oke, kita lanjutkan untuk contoh soal yang berikutnya agar kalian lebih paham lagi. Ya. Untuk pergi ke sekolahnya, Dania harus berjalan kaki sejauh 200 meter. Kemudian dilanjutkan dengan naik angkutan. Ya, naik angkutan kota itu sejauh 3 km. Sedangkan jalan kaki tadi kan 200 meter ya. Ini berbeda ya, berbeda satuan ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa dekameter jarak rumah Dania ke sekolah ya. Penyelesaiannya adalah jalan kaki dulu tadi sejauh 200 meter ya. 200 meter ini sama dengan 200 kita bagi 10 dekameter ya, sama dengan 20 dekameter ya. Berikutnya 3 kilo. 3 kilometer sama dengan 3 kali 100 dekameter sama dengan 300 dekameter ya. Baru kita gabungkan 200 meter ditambah 3 kilometer itu sama dengan, ini hasilnya ini kita pindahkan ke bawah, 20 dekameter ditambah 300 dekameter ya. Yang awalnya ini adalah satuannya kan berbeda, meter dan kilometer. Nah, sekarang sudah sama ya, dekameter dan dekameter ya. 20 dekameter ditambah 300 dekameter sama dengan 320 dekameter. Karena pertanyaannya adalah disuruh mencari dekameter. Berapa dekameter gitu ya. Tolong diingat-ingat ya. Diperhatikan betul satuan apa yang diminta dari soal tersebut ya. Jadi, jarak rumah Dania ke sekolah yaitu 320 dekameter. Oke. Cukup sekian dulu untuk contoh soalnya dari bab hubungan antar satuan jarak ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan lebih memahami. Jangan lupa subscribe-nya. Kita lanjutkan pada channel-channel berikutnya ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Salam sehat untuk semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.